Ide awalnya sih dulu kita tuh sering banget ya mas jago ngobrol dengan mereka. Nah kita bikin konten, kita ngobrol, ada yang bisa diajak bicara, ada yang tidak, dan setahu kami mereka dicari. Maka kenapa kami bikin konten tentang ODGJ? Kita berusaha mempertemukan mereka dengan keluarganya, satu. Kedua, selama ini nggak ada yang mau megang mereka masih jalan. Tapi kalau kasih makan buahnya, tapi yang megang mereka nggak ada. Kita berusaha datang ke manusia ya. Tidak lebih dari itu. Pertemukan keluarganya dan memanusiakan manusia. Karena mereka juga manusia seperti kita. Sekalian mengedukasi bahwa ODGJ itu nggak apa-apa ya. Iya, sekalian mengedukasi ke masyarakat bahwa ini manusia. Mereka tidak makhluk yang menjijikkan, bukan makhluk yang menyeramkan, bukan makhluk yang menjadi tapi memang harus dirangkul. Karena faktanya pada saat mereka diketemukan keluarganya, diobati, diberikan perhatian, diberikan cinta dan sayang, mereka sembuh. Nah ini yang kita sampaikan masyarakat. Mereka adalah manusia yang harus dimanusiakan. Kita tidak pernah memperlukan kendala yang berarti ya. Lebih ke ini ya, mereka punya karakter yang berbeda. Betul. Jadi kita nggak bisa nyeting, mereka harus gini, nggak bisa. Kita yang ikuti mereka. Iya, seperti tadi ya. Kita ajak ngobrol, mau dia salaman mau, dan biasanya seperti saya katakan itu semacam welcome drink buat kami pada saat ada ODGJ mau salaman. Artinya apa? Dia welcome dengan kita, mau menerima kita. Tapi kembali lagi kita tidak bisa memaksakan kepada mereka. Karena nggak tahu juga penyebab awal mereka menjadi seperti itu apa? Gitu. Seperti itu. Jadi kalau kendala overall selama ini tidak ada kendala yang berarti, cuman memang Kalau mau mandiin susah. Kalau mandiin ya selama ini yang memang lancar-lancar aja tuh ODGJ laki-laki. Kalau ODGJ perempuan memang kita belum berhasil memandikan yang dibujuk halus gitu dah. 2 kali Sati sama Mbak Men itu sedikit dipaksa baru berhasil. Tempat mandiin itu mungkin yang kita nyarinya ada ini ya, bukan sulit tapi memang butuh tempat yang pas yang lebih mau. private kalau perempuan. Semacam ada kelegaan kita sudah berhasil memandikan. Bersih gitu. Bersih. Karena fakta mas, pada saat ODGJ itu sudah bersih, dia bisa diajak bicara banyak. Ini pengalaman kami ya. 20-an ODGJ yang kita tangani di jalan itu, setelah mereka mandi itu mereka bisa menyebutkan nama, alamat, tempat tinggal keluarga, dan nama-nama. Biasanya begitu. Dan nggak kelihatan menjijikkan lagi. Harapannya adalah, dan di sini juga mohon doanya, mohon dukungannya, Sinaurip punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, punya panti rehabilitasi buat ODGJ. ODGJ khusus jalanan. ODGJ dan jalanan umumnya. lah ya, lebih terutama ODGJ jalanan. Dan alhamdulillah puji Tuhan, step pertama sudah kita melewati. Sekarang kita berproses di notaris untuk pengajuan nama yayasan. Setelah nama yayasan, biarlah nanti Tuhan mengatur bagaimana jalannya. Kami punya mimpi, kami punya harapan membangun panti rehabilitasi untuk mereka. Itu harapan kami. Semoga izinnya ke masyarakat juga dimudahkan. Amin, amin. Karena memang izin lingkungan. Nah ini kalau teman-teman kita ngobrol dengan teman-teman ya, yang senior yang sudah punya pengalaman, experience tentang hal itu, izin lingkungan ini yang harus diperjuangkan banget. Mudah-mudahan nanti masyarakat juga mudahkan buat kami. Amin. Yang sudah kita tangani sepertinya 20-an. Nanti boleh dicek lah. 30. Kayaknya 20-an deh. 20-an yang sudah kita tangani. 14 orang yang diketahui keluarganya. Artinya tahuan, oh ini orang sini keluarganya ini. Dan 11 orang yang sudah berkumpul bareng dengan keluarganya. Baik dijemput maupun kita Baik antar. dijemput maupun kita antar. Kita pernah mengantar ke sampai Tangerang loh mas. Mengantar ke Ponorogo, ke Blora, ke Purwodadi. Ada juga yang dijemput dari Tangerang juga. Masyarakat lebih welcome, lebih nyaman dengan ODGJ, tidak lagi merasa jijik, tidak menjauhi mereka. Itu nggak susah. Kadang ada masyarakat yang kurang begitu serak lah ya, tempatnya dipakai memandikan ODGJ. Makanya kadang ditawarin, coba mandikan di sungai gitu ya kan. Nah, kalau di sungai saya nggak serak gitu loh ya kan. Itu kan kotor. Karena dia juga manusia gitu loh ya kan. Harapan saya ya dengan adanya kegiatan sosial seperti ini masyarakat lebih terbuka lah bahwa mereka itu tidak masalah. Juga ya. Oh ya, dan juga ingin menyampaikan mereka bahwa mereka ini bisa sembuh dan bisa diobati. Asal diobati loh ya, bukan dibiarkan. Yang pasti kalau beliau ini orang psikologi, kami adalah orang-orang yang tertarik di dunia psikologi.
dan lebih kepada ingin memanusiakan manusia. Pada saat kita punya cinta, kita punya kasih, kita bisa datang ke siapapun dan diterima oleh siapapun. Hanya itu modal kami. Kalau jalan berdua, kadang sama beliau, kadang sama anak saya laki-laki namanya Mas Gani. Itu pernah saja ke Ngawi. Ada yang bantu Odi. Kadang ada juga teman yang lain. Teman misal, Mas aku mau ikut, ya silakan. Ikut boleh selama tidak mengganggu aktivitas kami. Nah, seperti itu. 2-3 kali atau mungkin sekali. Cuman kalau misal minggu ya, beliau bisanya kan di hari Minggu libur gitu ya. Bisa minggu itu bisa sekali dapat 2 kali, sekali atau 2 kali. Kalau cuma sekali, biasanya nanti di hari Selasa atau Kamis saya ngajak anak saya laki-laki itu atau hari Jumat untuk cari, karena biasanya seminggu kita upload sampai 3 kali, Mas. Hanya setengah jam. Itu Bu Sri Rahayu yang orang Kayen. Jam 4 video tayang, setengah 5 keluarganya telepon. Mas itu ibunya teman saya. Terus anaknya telepon. Setengah jam itu paling cepat. Nah, kalau sudah ditelepon, terus saya tanya, maunya bagaimana? Maunya saya jemput. Oke, yuk dijemput, tak anterin. Karena tahu lokasinya kan kita, biasa begitu. Seperti yang setengah jam itu. Jam 4 video tayang, setengah 5 keluarga yang tahu. Jam 5 kurang seperempat saya langsung berangkat ke Juwana bareng dengan anak saya dari Kudus itu. Di sana saya telepon temen dulu yang di Juwana, Mas bisa nganter ke Sulang, siap. Begitu. Ke sana malam itu muter-muter. Sampai Sudo Sulang itu akhirnya jam 1 malam kita baru sampai, Mas, pulang ke rumah. Rasanya kalau ditanya lo ya, plong seweneng lega, sudah mempertemukan ODGJ yang hilang belasan tahun, ketemu dengan keluarganya. Pak Santi, Orang mana? Santi itu 20 tahun ya. Tangerang. 20 tahun. Orang Tangerang, Sukadiri, Mas. Sukadiri Tangerang sudah hilang 20 tahun. Sudah dianggap meninggal oleh keluarganya, sudah disedekain bahasa orang sana. Kalau orang sini tuh mungkin Yes. sudah di-holy lah gitu loh ya. Nah itu 20 tahun dia hilang. Yang paling mengesankan, semuanya mengesankan, Mas, karena mereka itu punya karakteristik yang beda. Nah disinilah seninya ketemu mereka. Jadi menurut saya satu pengalaman dengan satu ODGJ belum tentu bisa kita duplikasi ke ODGJ yang lain. Nah itu loh, Yang setengah jam. Bu Sri Rahayu itu yang setengah jam ketemu itu. Dia ditemukan menjelang 12 hari anaknya mau menikah. Luar biasa. Makanya pada saat ketemu tuh warga pada nangis semua. Tapi kalau saya secara pribadi, saya itu terhanyut secara emosional pada saat saya mengantarkan Mbak Rominarti ke Ponorogo. Pendekatannya lama. Iya. Itu 4 bulan saya dekatin dia sampai kemudian ketemu keluarganya. Dan ternyata dia dicari keluarganya, pas kita antar sampai Ponorogo, Masih mengenali semua. dia masih mengenali keluarganya. Dan semuanya menangis. Saya nggak bisa menahan. Biasanya saya kebal ya. Tapi untuk Mbak Romin enggak, saya sampai menangis betul, kan itu terjadi di depan mata saya. Dan dia mencari ibunya yang ternyata sudah meninggal. Iya, mencari ibunya yang sudah meninggal. Itu yang sangat berkesan buat saya dan Mbak ini mungkin ya.